Bumi semakin panas, es mencair, cuaca makin kacau, bencana datang silih berganti. Tapi, apakah kita benar-benar peduli? Manusia telah mengotori udara, menebangi pohon, dan mengabaikan peringatan alam. Pemanasan global bukan sekedar isu, tapi masalah yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dari kelas 10 Duta akan menjelaskan tentang pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Proses terjadinya pemanasan global. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bumi, dan bumi mempunyai lapisan pelindung yang disebut dengan atmosfer. Salah satu tugas atmosfer adalah mengatur kadar cahaya yang masuk ke bumi. Ketika cahaya matahari akan masuk ke bumi, lapisan atmosfer akan memantulkan sekitar 34% dari cahaya tersebut keluar angkasa. Sekitar 19% cahaya matahari diserap oleh awan dan atmosfer, dan sisanya 47% cahaya akan menembus masuk ke dalam permukaan bumi. Sebagian cahaya yang masuk ke permukaan bumi akan diserap oleh laut dan tanah untuk diubah menjadi energi panas yang menghangatkan bumi. Sebagian cahaya lainnya akan dipantulkan kembali keluar angkasa dalam bentuk radiasi inframerah, gelombang panjang. Masalah yang terjadi ada pada poin nomor 3. Ketika gelombang inframerah yang seharusnya terpantul keluar angkasa tertahan oleh gas-gas karbon dioksida, metana, dan sebagainya yang memenuhi atmosfer. Akibatnya, gelombang inframerah tersebut terperangkap di udara dan sebagiannya dikembalikan lagi ke permukaan bumi. Inilah kemudian yang membuat suhu di bumi lebih panas dari keadaan normalnya. 1. Pembakaran bahan bakar fosil. Penggunaan batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk menghasilkan listrik, transportasi, dan industri melepaskan karbon dioksida atau CO2 dalam jumlah yang besar. CO2 adalah gas rumah kaca utama yang merangkap panas di atmosfer bumi. 2. Deforestasi atau pengundulan hutan. Pohon menyerap CO2 dari udara melalui fotosintesis. Ketika hutan ditebang untuk pertanian, perkebunan, atau permukiman, kemampuan bumi untuk menyerap CO2 berkurang, sehingga lebih banyak gas rumah kaca terakumulasi di atmosfer. Yang ketiga, industri dan limbah. Banyak pabrik mengeluarkan CO2 dan gas berbahaya lainnya sebagai hasil sampingan dari produksi barang. Sampah organik di tempat pembuangan akhir TPA membusuk dan menghasilkan metana. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global ada dari sektor lingkungan, yaitu mencairnya es di kutub, perubahan pola cuaca ekstrim, dan kepunahan spesies. Sementara itu, dalam sektor pertanian, menurunnya hasil panen, hama dan penyakit tanaman meningkat, serta krisis pangan yang terjadi. Dalam bidang kesehatan, peningkatan penyakit pernapasan, penyakit menular lebih banyak dan luas. Dari ekonomi, kerusakan infrastruktur, dan kerugian sektor pariwisata. Solusi menghadapi pemanasan global. Untuk mengatasi pemanasan global, diperlukan upaya bersama dari individu, masyarakat, dan pemerintah. Salah satu langkah utama adalah mengurangi emisi gas rumah kaca dengan beralih ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, serta mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Reboisasi dan penghentian deforestasi juga penting untuk menyerap karbon dioksida di udara. Selain itu, penerapan pola hidup ramah lingkungan seperti menghemat listrik dan menggunakan transportasi umum serta mengurangi limbah plastik dapat membantu menekan dampak pemanasan global. Pemerintah dan industri juga harus berperan dengan menetapkan kebijakan ketat terhadap polusi, meningkatkan efisiensi energi, serta mendorong inovasi teknologi hijau. Selanjutnya, perjanjian internasional yang mengatur pemanasan global.
Sumber utama hukum perubahan iklim internasional meliputi Perjanjian Paris, Protokol Kyoto, Konvensi Kerangka Kerja Serikat Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim atau UNFCCC dan keputusan yang dibuat oleh UNFCCC dalam mengimplementasikan perjanjian ini. Inti dari Perjanjian Paris adalah janji nasional untuk berkontribusi pada tujuan mitigasi dan adaptasi global. Perjanjian Paris menetapkan mekanisme di mana setiap negara menghasilkan kontribusi yang ditentukan secara nasional atau NDC yang harus diserahkan maksimal setiap 5 tahun sekali.